Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam bahagia, salam farmakoterapi malaria. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam untuk kita semua, karena waktu belajar kita bisa beda-beda ya. Khususnya untuk mahasiswa-mahasiswiku di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kembali lagi ke channel saya, Iqbal Sagittarius Official. Kali ini kita akan mengupas secara singkat, padat, dan jelas tentunya tentang malaria. Malaria adalah bagian dari penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit ya. Jadi ini adalah kuliah terakhir kita di blok farmakoterapi ini. Dan infeksi parasit salah satunya bisa disebabkan oleh protozoa, cacing, dan juga ektoparasit. Dan malaria ini adalah bagian yang disebabkan oleh protozoa, yaitu disebabkan oleh sporozoa ya. Di sini ada Plasmodium. Berbeda dengan topik-topik sebelumnya yang disebabkan oleh protozoa amuba ataupun dengan oleh cacing. Baik, kalau kita yang lihat di sini malaria, tentunya ini sudah sangat familiar sekali ya, disebabkan oleh nyamuk apa? Nyamuk Anopheles, bukan nyamuk topes ya. Nyamuk Anopheles di situ ya, seperti dilihat dalam gambar. Nyamuknya cantik sekali kalau diperbesar, tapi berbahaya gigitannya. Baik, adik-adik sekalian, bahwa kalau kita lihat perbedaan nyamuk Anopheles dengan nyamuk Aedes mosquito, bukan nyamuk Aquades ya, nyamuk Aedes mosquito. Apa bedanya? Memang mereka ini tampak bersaudara, tetapi jenis penyakit yang disebabkan oleh mereka itu berbeda. Kalau Anopheles kita bisa lihat nyebabin malaria. Kalau Aedes dia demam berdarah, kalau bahasa ininya yellow fever, lymphatic filariasis atau chikungunya juga. Dan uniknya, which mosquitoes bite, yaitu sama-sama disebabkan oleh nyamuk femalesnya yang lagi pregnant ya. Jadi bahaya nih ya, wanita itu cenderung berbahaya kalau sudah menggigit. Hati-hati ya. Apakah itu terjadi pada manusia juga? Kalau pada wanita yang sudah menggigit, ini perlu kita telusuri lagi. Oke, when do they bite? Perbedaannya, Anopheles itu pada malam hari, sedangkan Aedes itu pada terang ya, siang hari. Kecenderungannya tentu ini tidak bisa diartikan sama ya, ini mah yang teramati saja. Kemudian lokasinya banyak terjadi kalau malaria di rural ya, rural tuh. Kemudian kalau nyamuk Aedes itu banyak terjadi kasusnya, menyebabkan Aedes menyebabkan demam berdarah itu banyak terjadi di urban ya, urban. Bahwa breeding groundnya, nah nyamuk malaria ini banyak pada bodies of water, jadi di intinya dari water di dalam tengahnya. Sedangkan pada nyamuk Aedes mosquito ini dia banyak di permukaan dangkal air. Nah, sehingga kita salah satu mencegahnya adalah bersih-bersih bak. Kalau bisa jangan ada bak ya, jangan ada bak. Tapi ya enggak ya, yang penting menjaga, menutup. Nah, itu apa itu tips pencegahan malaria maupun Aedes. Nah, baik, kita akan lanjut. Malaria ini juga merupakan suatu penyakit parasitik ya, disebabkan oleh parasit, maksudnya merupakan tantangan global di seluruh dunia. Mengapa menjadi tantangan global? Karena jelas berarti kalau dia tantangan global berarti dia berbahaya, yaitu bisa menyebabkan kematian fatalnya. Dari data itu bisa dilihat ya. Malaria is one of the most devastating parasitic disease affecting a populations in excess of 500 juta and causing between 700.000 sampai 2,7 juta kematian tiap tahun. Begitu saudara-saudara, adik-adik ya, maksudnya tiap tahun kematiannya segitu. Jadi nyamuk itu suatu faktor yang sangat berbahaya dalam menularkan penyakit ya. Di tahun 2000 saja, jadi sekitar 27 juta US travelers mengunjungi negara-negara yang
pandemik malaria. Nah, ini yang menyebabkan salah satunya penyakit ini menjangkit di Amerika ya, ataupun di negara-negara lain juga. Di tahun 2009, the Center for Disease Control and Prevention indicated that there were sekitar 1.500 kasus malaria, of which 661 were in US civilians. Nah, 18 kasus in US military personnel tuh di US ini datanya. 201 case among foreign residents dan 600 among patients of unknown status. Tentunya kasus ini sangat tinggi. Tahun 2009 jauh sekali nih datanya. Bagaimana di tahun 2020? Ya, itu kita cari ya. There were 4 fatalities. 3 due to the 2 Plasmodium falciparum. The malaria species in the 4th case was not reported ya. Jadi ada yang fatal ya, 4 kasus fatal istilahnya. Tapi karena 3-nya diantaranya karena Plasmodium falciparum. Nah, the primary reasons for morbidity and death in malaria are failure to take recommended chemoprophylaxis, inappropriate chemoprophylaxis, delay in seeking medical care, or in initiating therapy promptly, and misdiagnosis. Jadi penyebab gagalnya terapi itu penyebab gagalnya tingkat morbiditas yang tinggi dan kematian yang tinggi itu karena apa? Karena pengambilannya diagnosis yang terkadang salah, kemudian pengambilan tindakan inisiasi terapi yang lambat ya, tertunda karena dia tidak dicek ya, pasiennya nggak dicek, atau pasiennya malas mencek ya, didiemin aja, atau terapi obat yang tidak cocok kayak gitu. Nah, sehingga evaluation of a patient should include specific travel history. Jadi kita juga dalam mengevaluasi pasien harus melihat dari perjalanan dia, perjalanannya ya, dari sejarah perjalanannya, dia kemana aja tuh, ke daerah pandemi atau enggak ya, di mana daerah pandemi di Indonesia misalnya kan. Details of chemoprophylaxis and physical finding, tentunya dengan evaluasi itu dengan pengecekan fisik dan juga dari secara detail terapi pengobatannya ya. Jadi begitu. Kenapa? Karena memang harus dicek benar, karena tadi itu penyebab kematiannya karena misdiagnosis. Contoh juga bisa dievaluasi dengan adanya splenomegaly yang merupakan tanda juga khusus dari prognosis dari malaria ini. Malaria is transmitted by the bites ya, jadi gigitan dari Anopheles mosquito betina ya, tadi lagi pregnant, yang memicu peredaran, dia ada menozoidnya di aliran darah nanti ya. Nah, di aliran darah. Kemudian ini ya, banyak terjadi di Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, vivax, dan malariae ini yang terjadi pada manusia. Ya, memang inisial simptom gejala awal dari malaria itu non-spesifik ya, dan menyerupai influenza, atau ada gejala-gejala menggigil, kepala pusing, lemah, nyeri otot, ya mual, muntah, kaku badannya, rasanya kayak gitu ya, menggigil ya. Jadi bukan menggigil karena malarindu ya, tapi ini menggigil karena malaria. The onset of the symptom is between 1 and 3 weeks following exposure. Jadi setelah digigit itu gejalanya akan muncul 1-3 minggu. Kalau demamnya bisa terjadi 2-3 hari after initial symptoms and may follow a pattern and occur every 2 or 3 days. Jadi tadi itu ya, bisa terjadi dengan gejala demam seperti itu, dan yang demam terjadi 2-3 hari itu biasanya disebabkan oleh Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Plasmodium malariae. Nah, kalau demam yang disebabkan oleh P. falciparum itu susah ya, tidak susah diprediksi. Polanya tidak spesifik. Begitu dia bedanya. Nah, falciparum malaria must always be regarded as a life-threatening medical emergency. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan kematian ya, sehingga dia harus dimonitoring secara khusus. Baik, ini adalah penyebab malaria. Jadi malaria itu bisa terjadi juga pada hewan ya.
bukan hanya terjadi pada manusia, contohnya pada avian malaria, pada bangsa-bangsa burung, yaitu penyebabnya apa? Parasitnya Plasmodium anasum dan Plasmodium gallinaceum. Sedangkan pada manusia contohnya ya tadi itu yang utama ya, 4 yang utama, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Plasmodium malariae. Kok ada Plasmodium knowlesi? Nah, dari mana nih knowlesi? Kalau kita lihat di bawahnya in monkey, ternyata monyet pun bisa menderita malaria disebabkan oleh banyak Plasmodium ya. Ada cynomolgi yang terakhir, kita lihat bahwa ada knowlesi. Nah, ternyata malaria yang disebabkan oleh Plasmodium knowlesi yang terjadi pada monyet ini bisa menular kepada manusia, dan contohnya terjadi di Indonesia. Kasus yang sangat jarang sekali tapi terjadi di Aceh ya, di Sabang. Nah, ini terjadi penularan dari monyet. Kenapa? Dari nyamuk yang udah menggigit monyet itu ternyata gigit manusia, dia mengembangkan Plasmodium ini ternyata bisa berkembang. Tapi manusia jadi monyet nggak? Wah, saya juga nggak tahu itu ya. Mungkin sifat-sifat jadi monyet itu juga nggak tahu juga. Tapi itu karakteristiknya ya nanti ya bisa dipelajari. Dan ini adalah sebaran host dan geographic distribution of some parasit. Jadi hostnya ada hewan dan ada manusia, dan parasitnya adalah Plasmodium. Di sini kita bisa lihat bahwa Plasmodium vivax nih ya, hostnya manusia, banyak terjadi di negara apa? Afrika, Asia ya, kita manusia saja lah. Vivax, ovale ini banyak di Afrika. Nah, ini spider monkey, ini monyet laba-laba apa ini? Nanti ya, monyet ya maksudnya ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini penyebarannya banyak sekali. Jadi ada pada bangsa tikus juga hati-hati ya. Siapa tahu nanti bisa seperti Plasmodium knowlesi tadi, monyet. Ya, pada burung kayak gitu. Semua bisa terjadi ya, dengan adanya perubahan mutasi-mutasi di dunia ini. Baik, bagaimana secara epidemiologi dan etiologi tadi distribusinya sangat luas ya, ternyata Plasmodium tadi. Di Amerika juga seperti itu ya. Jadi kasusnya lebih banyak dari orang-orang yang sudah melakukan travel di daerah-daerah Southeast Asia, Afrika, dan yang pandemik kemudian menularkan di daerahnya. Dan most P. ovale infections occur in Africa tadi ya, whereas the distributions of malaria is worldwide. Memang seperti itu. Most infections in the United States, itu di Amerika, itu dilaporkan banyak terjadi American travelers atau immigrants ya, di daerah-daerah yang pandemic area. Ya seperti itu singkatnya. Lalu bagaimana sih proses bite infectionsnya? Ini gambaran singkat aja sih, nanti akan dijelaskan di gambar setelah ini. Jadi dalam hitungan menit setelah gigitan nyamuk Anopheles mosquito itu yang cewek ini, sporozoid yang menginvasi hepatosit sel hepar ya in the liver and begin an asexual phase. Jadi dia memulai fase aseksualnya yang kita sebut sebagai schizons ya. Ini adalah masuk fase exoerythrotic stage atau kita sebut juga schizogony. Nah, the patients pada status ini maybe tidak merasakan gejala-gejala apapun, tapi setelah beberapa hari 5-15 dia atau kita sebut 2 minggu depending on the species ya karakternya, schizons itu tadi pecah untuk melepaskan merozoid namanya into the blood, and which then infect erythrocyte. Barulah merozoid itu menginvasi erythrocytes. Nah, di erythrocyte ternyata merozoid itu melakukan sequential form ya, suatu fase lah perubahannya dari merozoid itu untuk penyebaran, yaitu sequence ring form, trapezoid, and schizons. And merozoid itu sendiri yang dimana lalu menginvasi new erythrocyte. Jadi proses itu berulang. Nah, fase aseksual ini terjadi dalam sekitar 48 jam untuk P. falciparum, P. vivax, dan P. ovale. Sedangkan untuk P. malariae terjadi dalam 72 jam. Jadi selisih 1 hari. Lalu ternyata merozoid develop into gametosit. Jadi luar
dia akan membentuk gametosit ya dan melakukan sexual phase di Anopheles mosquito ya. Nah, lalu gimana terjadinya perkembangan gametosit itu di mosquitonya? Gametosit melakukan beberapa step perkembangan, yaitu zygote, ookinet, dan oosis, dan finally transform into sporozoids di kelenjar salivari ya, where it is again able to infect the next house. Nah, disitulah proses untuk nyamuk-nyamuk siap gigit lagi. Jadi tidak seperti P. falciparum dan P. malariae which only remain in the liver for about 3 weeks before invading erythrocytes. Untuk P. ovale dan P. vivax itu bisa bertahan di liver lebih lama dari periode itu, yang memasuki masa latent stage, yaitu memasuki sebut fase S. hypnozoids. Nah, ini dapat menyebabkan apa bahayanya? Kekambuhan infeksi setelah minggu atau berbulan-bulan. Nah, ini bedanya P. ovale dan P. vivax ya. Sehingga terapinya itu bisa diandalkan pada ini adalah primaquine. Nah, ini adalah gambaran. Jadi tadi merozoids ya. Ini plus perkembangan tadi merozoid di dalam erythrocytic, bahwa dia akan memenuhi perkembangan ini ya, tahapnya ring state, early tropozoid, tropozoid, dan late seasons. Akibatnya dia mengalami ruptur tadi ya selama 48 jam yang disebutkan tadi, pecah dia yang siap akan menginfeksi erythrosit yang lain. Dan ini adalah gambaran gimana sih terjadinya malaria, yaitu dibagi menjadi 3 fase, yaitu exoerythrocytic cycle, kemudian erythrocytic cycle ya, kemudian sporogenic cycle, dimana awalnya mosquito itu dia menggigit memasukkan sporozoidnya. Nah, setelah itu dia menginfeksi tadi kan sel liver, masuk dia human liver stage, kemudian infected terinfeksi kan, akibatnya mengalami perkembangan tadi itu suatu asexual phase ya, schizons yang kita sebut. Kemudian dia pecah, ruptur, melepaskan tadi merozoid inilah yang akan kemudian mengalami fase tadi ring stage tadi ya, ring stage, mature, schizons ya, yang berulang tadi selama 48 jam, memecahkanlah merozoidnya ke sel-sel darah yang lain ya, secara sirkulasi di aliran darah. Kemudian dari ring stage itu dia membentuk merozoid gametosit untuk perkembangan berikutnya yang akan dibuahi oleh nyamuk yang menggigitnya. Jadi ada radar tuh, dia bisa mencium by smell nyamuknya. Kemudian terbentuklah fase sporogonic cycle dari zygote, ookinet, dan oosis, kemudian siap dirilis menjadi sporozoid yang akan siap menggigit manusia lagi, sehingga kita harus melindungi diri kita dari gigitan ini. Begitulah fase terjadinya malaria. Tentunya kita harus memperhatikan juga patofisiologinya. Ini sedikit gambaran saja ya. Clinical presentations of malaria can be quite variable. Jelas, normally biasanya gejala cepatnya itu pusing, nyeri perut, lemah, demam, gigil ya, yang terjadi bersamaan dengan fase malaria erythrocytic tadi itu, ternyata sekitar 2 minggu ya. Kemudian occurs frequently between 10 and 20 days after being exposed tadi ya, bervariasi sekitar segitu ya. This phase cause extensive hemolysis. Nah, dia menyebabkan fase extensive hemolysis lebih lanjutnya ya. Kemudian menghasilkan apa? Dampak manifestasi klinisnya anemia dan splenomegaly ya. The most serious complications are caused by P. falciparum infection. Nah, itu bahaya jadi P. falciparum. Infants and children under the age di bawah 5 tahun and non-immune pregnant adalah mempunyai risiko yang tinggi terhadap komplikasi yang berat dari infeksi falciparum. Oke. Adik-adik, komplikasi yang dihubungkan dengan falciparum malaria itu berhubungan dengan dua unique features of P. falciparum. Pertama, kemampuannya untuk produksi parasit yang tinggi ya, pada sel darah merah, dan
kecenderungannya untuk menyebar di organ-organ penting yang lain seperti otak, hati, jantung, paru, dan ginjal. Ya, itulah kalau sudah sistemik. Sehingga bahaya sekali. P. malariae is implicated the immune mediated glomerulonephritis and nephrotic syndrome. Dia bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain itu. Bagaimana clinical presentations and diagnosis of malaria? Tentunya ini bisa dilakukan di lab ya, dengan fase erythrocytic pace-nya, yaitu ya headache, anorexia, malaise, fatigue, myalgia, kemudian non-spesifiknya juga nyeri perut tuh, nyeri dada. Jadi memang karena banyak gejala gitu, terkadang dokter kalau tidak dengan diagnosis lab yang tepat bisa salah tadi itu yang penyebabnya, misdiagnosis, sehingga salah terapi. Kalau ada salah diagnosis, salah terapi, berujung-ujung yang mati jadinya. Ya, begitu. Itulah perlunya kita mengontrol semuanya, saling mengecek ya. Kemudian gejala beratnya itu high fever, chills and rigor, udah kaku, dingin, demam tinggi, kemudian mengalami kebiruan di bibir dan jari ya. Itu juga menjadi cirinya. Suhunya juga demamnya tinggi, 40 sampai 40 ya, atau 41. Itu yang banyak terjadi di falciparum infeksi. Kemudian pada fase-fase berkeringat dia follows the hot pace by 2-6 jam. Nah, ini ada gejala-gejala lain ya, banyak ya. Kulit kering, takikardi, batuk, komplit pokoknya, diare, ngigo juga ya, anemia, ngantuk, pembengkakan. Tapi yang banyak menjadi ciri khas adalah splenomegaly. Sehingga P. falciparum adalah life-threatening emergency, menjadi penting ya, karena komplikasinya bisa apa? Hipoglikemi, acute renal failure, pulmonary udem, severe anemia, banyak sekali nih, thrombocytopenia, heart failure. Tentunya udah bingung kayak gini ya, terapinya komplit. Bagaimana dengan diagnostik prosedurnya? Ya, dengan blood smears ya. Kemudian jika the presence of parasites in the blood 3-5 hari after the initial therapy suggest the resistant to the drug regimen. Kalau nggak ada reaksi dari 3-5 hari itu berarti resisten. Nah, bagaimana sih, ini ada pengetahuan singkat ya, kok bisa malaria itu gigitan dari nyamuk itu menyebabkan demam. Jadi plasmodium yang menginfeksi itu dia akan mengaktifkan transduksi sinyal yang berada di host cell dengan menginduce NF-κB, bagian dari imun sistem, untuk mengaktifasi pro-inflammatory cytokines ya, lalu yang akan menginduksi COX-2. Nah, COX-2 ini akan memacu up-regulasi dari prostaglandin yang akhirnya menyebabkan demam. Ini dia prosesnya. Nah, ini adalah contoh ya pasien yang mengalami falciparum malaria dengan catatan seperti ini. Nah, nanti bisa dibaca ya. Ini catatan pasiennya pernah menerima obat paracetamol segini. Nah, tiba-tiba dia didiagnosis seperti ini. Demam, gigil gitu ya, tekanan darah segini, blood pressure, respiratory rate, kering ya kulitnya, dan ciri khusus nih splenomegaly. Terjadi splenomegaly, dan setelah di lab ternyata ada P. falciparum. Nah, ini adalah gambaran diagnosis. Kemudian berarti yang menjadi treatment adalah the primary goal in the management of malaria is the rapid identification of the plasmodium species by blood smears tadi. Dan anti malaria terapi should be initiated ya, harus segera dimulai ya, terapi anti malaria to eradicate the infection within, supaya dapat menangani dalam waktu cepat 2-3 hari. Untuk apa? Tujuannya terapi itu dipercepat untuk mencegah komplikasi yang sangat parah seperti hipoglikemi, pulmonary, dan renal failure. Oke, sampai di sini kita tarik nafas dulu. Nah, dan ini adalah terapi ya, farmakoterapinya ya,
atau chemoprophylaxis for malaria untuk ininya ya. Jadi the first line-nya adalah chloroquine ya. Untuk Plasmodium yang sensitif chloroquine yaitu dengan chloroquine dengan aturan dosis sebagai berikut. Nah, untuk pediatrik sebagai berikut. Nah, begini. Ini adalah terapinya first line-nya. Ketika meninggalkan dari area endemik. Nah, ini kan dilanjutkan dengan primaquine oral. Jadi misalnya ini dosisnya seperti ini, 30 mg base, yang ini dalam bentuk garamnya ya, primaquine garam, daily sehari selama 14 hari after dari daerah pandemik. Nah, gitu. Jadi kalau masuk pandemik dia beginning in 1 week prior to departure and continued for 4 weeks after leaving. Nah, ini kalau dia dengan chloroquine aja, atau bisa dilanjutkan dengan primaquine. Gimana dengan chloroquine yang resisten? Dia bisa dengan menggunakan atovaquone praguanil secara oral. Dengan dosis bisa dilihat sendiri. Nah, lalu untuk the second line itu bisa digunakan doxycycline ya. Di sini antibiotik dengan 100 mg daily, atau pada anak-anak dengan dosis disesuaikan. Dan harus yang diperhatikan adalah untuk pasien-pasien tertentu yang contraindicated in those with G6PD deficiency and pregnancy and lactations. Ini adalah primaquine, dia adalah contraindicated ya. Dan ini adalah lanjutannya terapinya second line-nya, mefloquine dan primaquine dengan dosis adalah sebagai berikut. Dan kita harus perhatikan kontraindikasinya, sehingga kita membantu di sini untuk mengevaluasi terapi dari yang telah dokter berikan. Saling mengingatkan ya, history of seizure-nya, psychiatric disorder ya, atau ada aritmianya. Ini ada kontraindikasinya terhadap mefloquine. Apa tadi G6PD itu glukos 6-fosfat dehidrogenase defisiensi ya, ini yang terlibat dalam proses metabolisme ya. Lalu kemoterapi for malarial infection ya, for malarial infection sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan yang di tabel tadi ya. Ini hanya untuk dalam bentuk tulisan lainnya. Ini bisa dibaca sendiri sebenarnya di dalam slide ini ya. Jadi ini adalah dengan chloroquine contohnya. In an uncompleted attack of malaria for all plasmodia kecuali yang chloroquine resistant. Nah, ini dengan chloroquine. Inisialnya dimulai dengan apa, dosisnya berapa. Nah, ini ada semua di sini. Oke. Lanjut, ini juga bisa dibaca. Jadi untuk pediatric dose-nya of ivequinidin, ini same as dose for adults. Dosisnya segini. Nah, the pediatric dose of clindamycin juga gitu. Ini bentuk lainnya ya. Nah, seperti ini ya, ada IV artesunate. Artesunate is available from the Center for Disease Control. Nah, ini ada artesunate. The pediatric dose of artesunate is the same as adult. Rata-rata sama ya, dosis pediatric sama adults. Nah, ini sama ya, cuman dalam bentuk paragraf aja. Ini juga sama. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya ini ya, tentunya ya, karena sudah pintar-pintar ya. Nah, baiklah. Nah, kita lanjut. Nah, ini since falciparum malaria is associated with serious complication including pulmonary. Nah, ini banyak falciparum menyebabkan efek-efek berbahaya, sehingga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan, mandatory ya. Dan jika ada transfusions yang dibutuhkan untuk pasien yang menderita infeksi karena P. falciparum, itu memang masih kontroversial ya. Bahkan pada peritoneal dialisis atau hemodialisis itu juga ketika itu dilakukan bisa sebagai indikasi adanya renal failure atau gagal ginjal. Bagaimana outcome evaluation-nya? Tentunya kita when advising potential travelers on prophylaxis for malaria, be aware of the incidence of, kita harus hati-hati terhadap kejadian yang chloroquine resistant falciparum
and the countries where it is prevalent. Ya, jadi memperhatikan dari tempat mana dia mendapatkannya, dan perhatikan kalau dia resisten harus segera diganti terapinya dengan tadi guideline terapinya. In patients who have PV-Vax and P ovalomalaria, following the treatment of the acute phase of malaria and screening for G6PD tadi deficiency, ya, karena pasien should receive a regimen of primaquine for 14 days 14 hari untuk meyakinkan hilangnya dari hypnozoid stage tadi, karena dia bisa menyebabkan dia bisa bertahan lama di levernya lebih lama, sehingga bisa menyebabkan kekambuhan setelah beberapa minggu atau bulan, sehingga terapinya harus dipastikan hilang ya dengan primaquine. Itu catatannya tadi. Nah, ini adalah contoh yang mengalami malaria juga ya kasusnya. Seperti kita lihat, however 2 days ago he started developing fever and chill, tuh tandanya ke abdominal pain, nausea, suhunya berapa 38, complaints severe headache juga ya, kepalanya pusing berat, examination of thick blood smear juga udah dilakukan, ternyata ada infeksi P falciparum, udah pasti berarti. When pasien ditanyakan about this complaints with his medication, he is not very cooperative. Nah, ini kendala juga ya. Jadi ini tugas kita ya. He is admitted to the hospital, dia mengakui dirawat di hospital, menerima IV quinidine and oral quinine. Nah, in a follow up exam for weeks later, a repeat blood smear was negative for past receipt and the patient was asymptomatic. Nah, ini untuk mengikuti perjalanannya setelah diterapi tadi itu sembuh ya, dengan mendapati gejala yang asimptomatik, tapi tetap harus dipantau setelah berapa bulannya. Nah, bagaimana patient care and monitoring dari malaria? Ini ada beberapa poin ya dari di sini monitoringnya. Jadi ada 8 poin di sini. Acute P falciparum resistant to chloro should be treated with IV quinidine. Nah, tadi itu. Kalau dia resisten to chloroquine, harus treated with IV quinidine via central venous catheter and fluid status, and the ECG should be monitor. Jadi elektrokardiogramnya juga harus dimonitor oleh dokter. Nah, the loading dose of quinidine, jadi loading dose dari yang awal dimasukkan quinidine itu harusnya dihilangkan jika pasien itu menerima who have received quinine or mefloquine. Nah, itu harus diperhatikan terapinya nanti ya. Hipoglikemi yang dihubungkan dengan falciparum dan quinidine administration should be checked every 4-6 jam and corrected with dextrose infusion. Nah, itu kondisi hipoglikemiknya. Nah, quinidine, infus dari quinidine itu juga harus dilakukan perlambatan ya, atau diberhentikan jika ini ada ECG-nya lah, ECG-nya bermasalah kayak gitu ya, kondisi elektrokardiogramnya. Kemudian yang kelima, level quinidine yang disarankan adalah 3-7 mg per desiliter di dalam darah. Dan ini tentunya dilakukan evaluasi kadar obat dalam darah ya, cara farmakokinetika. If quinidine is not ready available, nah jika nggak ada, artesunate lah yang bisa diambil sebagai obat. Kemudian dicek juga blood smear setiap 12 jam. Kemudian demamnya juga dicek. Nah, sini ya. Nah, ini bisa dilihat. When parenteral therapy is required for more than 48 jam, jadi ketika pasien itu membutuhkan terapi parenteral kira-kira lebih dari 2 hari dengan gangguan ginjal, the dose of quinidine should be lowered by half. Jadi dosis dari quinidine harusnya dikurangkan setengahnya. Itu kita membantunya di situ, monitoring. Kemudian saran untuk para travelers-nya, kita all travelers to endemic area should be advised to kita ya melihat areanya untuk menggunakan pakaian yang menutup body ya, jaket atau menutup body untuk mencegah gigitan dari nyamuk sebagai vektor yang membawa parasit, dan sleep in mosquito nets, ada jaring-jaring gitu ya, dan juga membawa semprot nyamuk tentunya mengandung repelan DEET
diethylmetatoluamid. Nah ini kalau di Indonesia membawa baygon atau hits, nah itu bisa membunuh. Ya seperti itu ya. Jadi kekambuhan juga bisa terjadi ya dari infeksi P. falciparum di antara 2-4 minggu. Bisa saja terjadi jika terapi regimennya tidak diselesaikan, sehingga ketaatan dalam meminum obat malaria baik sebelum atau setelah ke daerah pandemi itu perlu diperhatikan, dan situ adalah tugas dari apoteker untuk mengingatkan ya. Di sini nanti ada selalu ada sistem medication record, dan sekarang sudah dikembangkan secara online juga untuk membantu pasien dalam mengingatkan. Baik, demikian kuliah singkat kita tentang malaria. Mudah-mudahan kita selalu terlindung dari malaria, karena malaria termasuk penyakit yang berbahaya yang bisa menyebabkan kematian melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sekian, terima kasih.